Halo, selamat pagi kelas 9. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk jumpa lagi via suara dengan Bu Irma. Ini hari terakhir kita bertemu nggih, sebelum nanti akhirnya kalian ada PTS. Jadi mulai minggu depan kita skip untuk pertemuan prakarya, diganti dengan jadwal PTS. Sudah lihat jadwal PTS dan mengambil nomor ujian kan nggih? Kebangetan kalau belum, Bang Bu Irma udah share dari kemarin ya. Nah, monggo dipersiapkan sebaik mungkin dan jangan sampai ada tagihan tugas supaya kalian nanti ke depannya lebih ringan. Begitu nggih? Dan Bu Irma kali ini akan menuaikan tugas Bu Irma, yaitu membahas ulangan yang sudah lalu sekaligus membahas tagihan tugas praktik untuk kalian gitu. Nantinya nilai tugas praktik ini akan Bu Irma pecah menjadi dua, mengisi yang harusnya 2 kali praktik tapi menjadi 1 kali praktik, enggak apa-apa. Yang penting kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, sebaik mungkin nanti Bu Irma akan berikan nilai yang juga sebaik mungkin. Nggak akan pelit Bu Irma, asal kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu nggih. Untuk pertama, Bu Irma akan bahas ulangan harian terlebih dahulu yang sudah kalian kerjakan pada tanggal 16 Februari gitu nggih. Nah, monggo dipersiapkan LKS-nya ya. Sudah dicoret-coret toh LKS-nya? Nah, kita bahas satu persatu nggih. 2 minggu lalu Bu Irma tugaskan untuk mengerjakan mulai halaman 114, yaitu mulai nomor 1 ya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari nomor 21, bahan baku berupa daging hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Sedangkan bagian yang jarang dimakan tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan yaitu ya berarti ada yang salah nomor 21 ya. Nomor 21 jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Jawabannya adalah C. Apakah ada yang salah? Semoga tidak nggih, karena di LKS bagian depan sudah dijelaskan. Nomor 22. Ini banyak yang WA Bu Irma kemarin karena gambarnya kurang jelas. Gitu ya, Bu Irma scan ini juga gambarnya makin gak jelas, makin ambigu ini gambar apa. Tapi kemarin yang sudah WA Bu Irma sudah jawab juga. Itu adalah gambar kepala ikan ya. Jadi masakan yang dihasilkan dari bahan hasil samping ya adalah bisa berupa jawabannya B ya. Gulai dan sup ya. Untuk sate kepala ikan nggak bisa. Nek soto mungkin kalau dipaksa masih bisa ya, tapi nek sate nggak bisa. Yang C, filet dan surimi jelas tidak bisa karena filet itu adalah bagian daging, sedangkan bagian kepala itu lebih banyak dominan tengkoraknya seperti itu ya. Yang D, abon dan kerupuk. Nah, ini makso banget. Digawe abon isinya tulang-tulang tok. Kepala kan tulang-tulang gitu ya, tulang-tulang agak keras gitu ya. Wah, gue maem kangelan mungkin ya. Yang lanjut nomor 23. Hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu hampir sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak adalah bagian A, kulit ya. Ini nilai jualnya sangat tinggi ya. Kulit ternak itu wow, bisa dimanfaatkan menjadi produk kerajinan yang harganya fantastis gitu ya kalau asli. Nah, lanjut nomor 24. Fungsi kulit ditunjukkan pada angka. Jawaban kalian apa? Yuk. Caranya kalau Bu Irma ya, Bu Irma akan pilih yang salah dulu. Yang salah mana? Yang salah adalah nomor 2 dan nomor 5. Jadi kalau ada nomor 2 dan nomor 5-nya salah. A salah, C salah, D salah. Jawabannya adalah B. Seperti itu nggih? Ya.
Ini, Bu, di mana ini materinya? Di PowerPoint-nya Bu Irma ndak ada. Di LKS ada. Kemarin Bu Irma sudah minta kalian untuk membaca. Sudah dibaca belum? Nah, kebangetan nek belum nggih. Wong minggu lalu baru ulangan kok ya. Nomor 25. Ceker ayam adalah bagian dari tubuh ayam yaitu bagian kaki. Wis tahu maem ceker ta nggih? Nah, tekstur yang unik dan rasanya yang gurih membuat ceker ayam digemari oleh banyak orang, termasuk Bu Irma ya. Akhir-akhir ini Bu Irma suka ceker ayam ya. Ceker ayam banyak mengandung nomor 25 seperti yang Bu Irma katakan di LKS bagian depan ada. Jawabannya adalah B. Nomor 26. Ceker ayam yang dimasak biasanya akan mengeluarkan cairan atau gel khusus yang banyak mengandung. Nih hati-hati loh ya. Tulisannya hampir mirip tapi beda pengertian. Nomor 26 ini jawabannya adalah gelatin ya. Dia kalau di dalam bisa agak kental gitu ya. Gelatin dan gluten ini hampir sama tulisannya. Hati-hati kalau Bu Irma besok keluarkan di dalam PTS Bu Irma acak jangan sampai keliru kalau Bu Irma keluarkan. Kalau enggak ya enggak ya. Gluten itu kandungan salah satu kandungan dalam protein ya. Biasanya ada di dalam tepung-tepungan atau karbohidrat gitu ya. Nah, nomor 27. Tulang ikan juga dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia ya. Karena tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga kokohnya tulang. Ya, tulang kita itu butuh tulang lagi. Bisa didapat dari tulang ikan. Nah, hasil olahan setengah jadi dari tulang ikan dalam bentuk, ya biasanya tulang ikan itu hasil kan itu salah satu hasil samping ya atau hasil setengah jadi ya. Itu dalam bentuk apa toh? Dalam bentuk tepung. Tapi kalau tulang itu biasanya dalam masuk kelompok hasil samping, bukan olahan setengah jadi ya, gitu. Tapi olahan setengah jadi juga bisa sih. Nomor 28. Menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak, bisa margarin, bisa shortening, bisa mentega ya. Sebagai media, itu salah ketik gitu ya. Sebagai media penghantar panasnya untuk mematangkan bahan makanan yang digoreng ya. Hidangan dari bahan peternakan yang menggunakan teknik goreng dengan minyak banyak adalah, nah, apa jawaban kalian? Nah, ini ya. Jawabannya adalah ayam crispy. Sate ayam itu grill atau bakar. Opor ayam itu bisa boil, bisa simmer ya, karena dia pakai santan. Nggak boleh terlalu mendidih. Sup ayam itu untuk kaldunya simmering, tapi untuk bagian pematangannya dia menggunakan teknik boil atau rebus ya. Nomor 29. Manfaat pada proses pengeringan bahan pangan adalah, maksudnya itu manfaat proses pengeringan pada pangan itu manfaatnya itu apa toh? Nomor 29 itu cetha ya, cetha wela-wela jawabannya adalah A. Begitu nggih? Bener toh? Nah, nomor 30. Penggilingan perlu dilakukan dalam proses pengolahan tulang ikan biar jadi lebih lembut ya. Proses ini dikerjakan pada ikan yang memiliki, maksudnya pada tulang ikan yang memiliki ukuran A, sedang serta besar. Kalau kecil banget itu enggak perlu, apalagi eh, ikan teri gitu nggak perlu digiling ya. Tadi apa engko? 31. Perebusan adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Perebusan bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik, yaitu ini ada loh nggih di bacaan. Kebangetan kalau salah. Oke lah, sekarang salah tapi besok nek Bu Irma keluarkan ndak boleh salah nggih. 31 jawabannya adalah B. Warna, rasa, aroma, tekstur itu kalau sudah direbus berubah ya. Lah Bu, itu kangkung nek direbus ya tetap kangkung ya Bu, warnanya ya tetap hijau. Iya, tapi tingkat warnanya akan berubah. Bisa menjadi lebih hijau, lebih hijau pekat, bisa juga menjadi pudar karena klorofilnya ikut larut dalam air. Rasanya berubah enggak? Iya, rasanya berubah. Sik maune krenyes-krenyes rodok pahit dadi ora pahit gitu ya.
Lalu aromanya berubah enggak? Iya, yang tadinya tidak beraroma setelah direbus, oh ada aromanya gitu. Teksturnya berubah enggak? Cetok, ya. Yang tadinya kalau diputul apa namanya, kalau dipatahkan itu bisa kres gitu ya. Tapi kalau setelah direbus itu nanti lebih lembek, lebih lembab gitu. C. Nomor 32. Perebusan dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih dengan waktu yang bervariasi tergantung sifat, jenis, dan ukuran bahan. Ya, tergantung jenisnya apa sih ame direbus, waktunya ya mestinya beda. Ukurannya sak piro, banyak sedikitnya. Nek jenisnya sama tapi ukurannya beda ya, waktunya juga berbeda gitu ya. Suhu yang diperlukan untuk merebus adalah ini pelajaran kelas 7 ya, jangan sampai salah. Jawabannya adalah D, nggih. Nomor 33. Nah, pernyataan di atas merupakan tahapan pengolahan cetha nggih, ini jawabannya adalah C ya. 34. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk tulang ikan itu di dalam LKS depan ada J. Nah, yang satu, tabel 1 dan tabel 4 cetha salah ya. Jelas salah karena apa? Jenis tepungnya aja udah salah gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah tabel 2 dan tabel 3. Tapi berdasarkan bacaan di depan ya, nomor 34 jawabannya adalah B. Nomor 35 itu juga cetha, jawabannya adalah A. Lanjut nomor 36 ya. Dalam pengemasan pangan yang harus diperhatikan adalah proses perekatan kemasan. Produk ini harus direkat tanpa celah sedikit pun ya. Maksudnya kemasannya ya harus direkatkan tanpa celah sedikit pun. Kenapa toh? Tujuannya apa toh? Nah, tujuannya adalah A. Mencegah masuknya kotoran, debu, serta udara. Ini terlebih ke produk yang digoreng ya. Karena apa? Ben ora ayem, ben ora melempem. Apa ya bahasa Indonesianya? Biar tidak itu loh, Nak. Nek kerupuk kena udara itu loh melempem. Apa bahasa Indonesianya kok Bu Irma dilupakan ya? Nomor 37. Penggunaan bumbu laos pada masakan itu harus dianjurkan untuk dimemarkan. Kenapa tuh tujuannya? Tujuannya adalah D. Cita rasanya dari laosnya itu keluar ke masakan ya. Seperti itu. 38. Pada proses pembuatan sambal goreng krecek. Ngertos toh nggih sambal goreng krecek? Yang sering maem gudeg kan biasanya ana pelengkap krecek eta nika nggih. Nah, itu seperti apa? Jawabannya adalah C, nggih. Nomor 39, dua soal terakhir. Perlakuan pertama pada pembuatan sambal goreng krecek untuk bahan utama yaitu kreceknya diapain sebelum diolah? Ya, jawabannya adalah A, direndam dulu. Setelah direndam menggunakan air, airnya dibuang lalu ditiriskan dan dilanjutkan ke pengolahan selanjutnya. Seperti itu, nggih. Nomor 40, fungsi cabai gunanya apa toh dalam pengolahan sambal goreng krecek itu? 40 itu jawabannya adalah D, biar warnanya lebih cerah gitu. Nggih, biar enggak pucet ya. Karena kalau dikasih santan tok pucet. Nanti biasanya ditambah kunyit juga biar warnanya tuh cantik seperti itu. Nah, sekian penjelasan ulangan harian. Semoga bisa diterima. Tolong diperhatikan. Kalian sudah bersama Bu Irma 3 tahun, pastinya tahu ya seperti apa tipe Bu Irma kalau menjelang PTS ataupun tes-tes lainnya. Silakan diperhatikan dan dibaca lagi. Japri Bu Irma jika ada yang belum dipahami. Selanjutnya Bu Irma akan menjelaskan tentang tagihan tugas praktik. Minggu lalu Bu Irma sudah minta kalian untuk praktek toh. Nah, bahkan tadi malam ada yang ini ngetek Bu Irma, sudah upload prakteknya. Padahal Bu Irma belum menjelaskan bagaimana instruksi untuk uploadnya. Tapi tidak apa-apa lah ya, nanti dilengkapi setelah Bu Irma jelaskan ini. Nah, Bu Irma akan upload ini praktik pengolahan ya. Tagihan ta bentar, tagihan
praktik pengolahan minggu lalu. Seperti itu ya. Petunjuknya adalah lihat penjelasan yang sudah Bu Irma rekam. Di dalam video ini nanti Bu Irma akan jelaskan ya. Nomor dua, jika berhalangan tidak bisa mengisi ini karena keterbatasan gadget ya, gadgetnya tidak memadai, silahkan join ke temannya. Aku titip dong, diuploadin, diisiin ke Google Slide gitu. Atau japri Bu Irma. Tapi Bu Irma sarankan kalian minta tolong ke teman dulu ya. Karena apa? Karena akan lebih enak seperti itu daripada kalian karena itu lebih enak gitu ya Bu Irma nilainya juga. Dan aturannya seperti itu, minta tolong teman dulu kalau mentok baru ke Bu Irma, nggih. Dan yang ketiga, jangan sampai skip, jangan sampai nilai kalian kosong gara-gara nggak bisa upload, nggak bisa ngisi Google Slide terus kalian menyerah. Nah, itu fatal banget karena apa? Ini adalah satu-satunya nilai praktek kalian. Nek kalian kosong, otomatis kalian nggak punya nilai praktek. Paham ya? Nah, gimana tuh Bu Irma cara ngisi Google Slide-nya? Nah, Bu Irma akan jelaskan perlahan. Kalau terlalu cepat silahkan di replay ya, Nak ya. Nah, di dalam tugas praktek ini Bu Irma akan minta kalian untuk mengisi slide ini, Google Slide ini bisa kalian otak-atik, tapi ada aturannya. Ya, ini Bu Irma contohkan di kelas A dulu, tapi kelas lainnya mengikuti ya. Seperti ini. Pertama ini sampulnya dulu. Boleh kalian ganti gambar ini kalau ketua kelas punya atau struktur kelas punya foto kelas satu kelas gitu, silahkan ganti di sini ya. Silahkan ganti di sini kalau punya ya. Nah, kita lanjut. Nah, Bu Irma akan jelaskan instruksinya terlebih dahulu ya. 1. Instruksi pertama, setiap anak mengisi sesuai dengan nomor presensi. Sesuai dengan nomor presensi. Jangan sampai ngisi presensi temennya. Paham ya? Pahamlah ya. Nomor 2, kalian diperbolehkan menambah slide maksimal sampai 3 slide. Di dalam Google Slide ini, Bu Irma hanya sediakan masing-masing nomor presensi itu 1 slide. Tapi nek kurang, aduh Bu Irma aku pengen cerita banyak, pengen tak tulis lengkap, boleh silahkan. Tapi Bu Irma batasi sampai 3 slide. Seperti itu nggih. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak lebih dari 3 slide nanti Bu Irma bingung le ameh ngeprint sama le ameh membuat video ya. Seperti itu. Nah, nomor 3, gunakan bahasa yang sopan. Kalian boleh menambahkan kata-kata, menambahkan komentar gitu di slide-nya kalian ya. Jangan di slide-nya teman karena nanti di slide murid lain Bu Irma ya, yang hanya Bu Irma yang boleh berkomentar seperti itu ya. Gunakan bahasa dan kata-kata yang sopan. Oke? Attitude kalian akan Bu Irma nilai di sini. Yang terakhir, dilarang mengubah milik orang lain. Ini milik ya, Bu Irma kok salah ketik. Milik orang lain. Jangan ngubah punya temennya. Gitu. Emang Bu Irma tahu kalau saya ngubah punya temen saya, Bu? Oh, tahu. Nanti akan muncul di sini, akan muncul di bagian pojok sini juga. Harusnya misalnya di sini siapa gitu ya, akun Google ID, belajar ID-nya. Nah, kalau sampai di sini ada 2 Gmail, berarti ada 2 penyusup ya. Kecuali kalau kerja kelompok namanya tertera semuanya, Bu Irma percaya. Tapi kalau ada yang namanya tidak ada di sini kok mengerjakan di slide ini, berarti dia menyusup seperti itu. Paham ya, Nak ya? Nah, Bu Irma akan berikan contohnya ya. Kalau terlalu kecepatan silahkan di-replay di sini. Silahkan pilih sesuai nomor absen. Misalnya nih Bu Irma nomor absen 1 ya, tapi nggak mungkin. I itu biasanya di tengah-tengah, tapi buat contoh nggak apa-apa ya. Nama lengkap Irma Fatmaningrum ya. Lalu isilah berikan hasil praktek kalian. Boleh berupa video, boleh berupa foto ya. Dua-duanya boleh Bu Irma? Boleh ya. Jangan sampai ada yang tanya lagi, Bu, tugasnya berupa video apa berupa foto? Ah, wis tak jelaske loh, sudah Bu Irma jelaskan loh minggu lalu, nggih.
Nah, gini, caranya gimana Bu Irma untuk memasukkan foto atau video? Kita tuju ke bagian atas sini, Nak. Bagian sisipkan ya. Kalau kalian dalam bahasa Inggris biasanya insert ya. Nah, gambar, capture, upload dari komputer gitu, nggih. Nah, cari di sini. Ini gambarnya. Oke, gitu ya. Open. Sip. Ini waktu Bu Irma masak beberapa waktu yang lalu. Udah lama sih. Bu Irma sekarang jarang masak. Tugasnya banyak. Nah, Bu Irma ini ada sisi yang pingin saya buang karena terlalu ada yang jelek lah gitu ya. Silahkan klik 2 kali. Klik-klik. Atau klik lalu di sini ya, di bagian atas ini pangkas gambar ya. Bisa kan ya? Udah canggih kok. Silahkan dipotong. Oke? Dipotong. Oke? Sisinya dipotong. Oke? Paham ya? Klik di luar. Nah, Bu Irma pindah dulu ini biar nanti nggak ketutupan. Nah, letakkan di sini biar agak estetik gitu ya. Ada ininya. Nah, Bu ini aku pengen tak keatasin biar kayak itu kalau nempel foto-foto di buku diary. Boleh, silakan diklik. Lalu di sini atur ya. Hmm, bentar, kok nggak muncul? Gini ya, atur urutan. Pindahkan ke depan. Sip. Nah, dah cantik kan? Kayak diplester kan fotonya? Hmm. Nah, Bu, pengen ini, ngasih video. Oh, boleh, silahkan. Caranya gimana? Video yang sudah kalian buat, boleh, silahkan diambil sama caranya sama. Klik insert atau sisipkan, tapi kalau tadi gambar, sekarang yang video. Gitu, Ceh. Nah, ini kalau dari YouTube, misalnya kalian sudah upload di YouTube, silahkan searching atau klik di sini URL-nya apa. Itu kalau dari YouTube. Tapi kalau dari video biasa gitu, harus dimasukkan ke dalam Google Drive. Gitu, Nje. Paham ya, Nak ya? Harus dimasukkan ke dalam Google Drive. Ya, silahkan kalau mau memasukkan video ini harus diupload dulu ya ke Google Drive ya. Klik, lalu pilih. Nah, videonya akan masuk ke sini ya. Ini aktifkan bagian. Ini boleh klik ini. Ini juga boleh klik ini. Tapi Bu Irma klik ini aja ya. Kalian juga nggak. Nah, ini diperkecil ya karena kan space-nya kecil. Nah, cantik. Ini jangan lupa taruh atasnya aja biar makin estetik. Nah, paham ya? Cara mainnya paham ya? Nah, kasih judul. Apa judulnya? Batik roll cake and cookies. Chips cookie. Nah, kalian boleh kayak biasa lah ya, ganti-ganti tulisan gitu. Bisa, ini mirip PowerPoint biasa kok. Pernah bikin PowerPoint semuanya toh? Oh, sudah kelas 9 wis canggih ya. Silahkan. Nah, ini ya. Makin cantik, dipercantik. Nggak apa-apa lama. Bu Irma kasih waktu lama kok nanti buat ngedit ya. Santuy, santuy. Nah, seperti ini ya. Ini nggak usah aja, nanti tidak perlu waktu lama.
Nah, ditambahkan, boleh silahkan tambahkan. Tambahkan kata-kata. Pakai apa bentuknya? Ini, misalnya video sudah hmm, video di upload ya, diupload pada Instagram. Instagram kalian apa? Sekalian promosi nggak apa-apa di sini, santuy kalau sama Bu Irma ya. Instagramnya apa? @irma 2.7 Fatma. Fatma gitu ya. Atau pada channel YouTube pada link berikut gitu, boleh silahkan, nanti biar dilihat temennya, siapa tahu nambah followers ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, paham ya? Nah, kalau kalian tidak bisa, Bu, saya nggak punya laptop nih buat ngedit-ngedit kayak gini. Boleh silahkan titip temen, filenya dikasih. Nah, silahkan gitu ya. Nanti kalau mentok temennya nggak bisa bantuin, silahkan japri Bu Irma. Oke, jangan sungkan, jangan skip. Nah, seperti itu. Bu Irma akan persilahkan kalian mengerjakan ini. Nah, ini absen 1, absen 2, absen 3, dan lain sebagainya. Silahkan. Silahkan diisi dengan kata-kata yang baik dan sopan. Boleh ditambahi apa gitu. Misalnya, masakan ini saya buat pada hari apa, bla 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 gitu. Bu Irma tampilannya boleh beda-beda nggak? Boleh, silahkan. Nggak harus gambarnya yang di sini, boleh juga dipindah ke sini, boleh terserah gitu ya. Atau Bu Irma sediakan juga pilihan tampilan lainnya, misalnya ini fotonya kamu tok gitu, terus dikasih di judul nanti nama di bagian atas, terus dikasih judul masakannya apa, dipraktekkan pada tanggal berapa, diupload enggak ke YouTube atau ke Instagram seperti itu. Atau taruh sini kalau kamu mau nambahin resepnya boleh, atau bahan bakunya, atau mau kasih kesan dan pesan. Resep saya gagal karena ini, resep saya enak, bla bla bla, atau dikasih foto keluarga. Nah, kemarin banyak banget yang WA Bu Irma dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Silahkan. Nah, Bu Irma sarankan kalian kok sarankan, Bu Irma wajibkan kalian upload foto ya, foto teman kalian ya. Ini contohnya, jangan dihujat ya Bu Irma, ini cuma buat contoh ya. Nah, siapa nama yang pertama yang mengerjakan? Misalnya ini ya. Lalu siapa yang kedua? Bu Irma, kita berempat. Ya ditambahin aja sini, diperkecil sini. Bisa ini. Sama, caranya sama seperti yang tadi ya. Tambahin siapa? Bu Irma punya gambar nggak ya? Punya kayaknya banyak. Bentar. Nih misalnya. Nah, tambahin aja. Kita berempat Bu Irma, silahkan kasih nama, kasih nomor absen gitu ya. Kalau kelas nggak usah karena kan satu Google Slide, maaf, satu folder ini untuk satu kelas. Jadi, nak kelasnya ndak usah gitu. Paham ya, nak ya? Ini ada tampilan lain gitu. Plasternya boleh kok diubah-ubah. Ini tuh tempatnya bebas ini. Tapi hati-hati ya. Kadang ngubah itu, kadang ngubah struktur juga. Nah, ini boleh nih pakai yang tipe-tipe ini Bu Rima sediakan banyak gambar. Nah, kalau kalian mau tambah emot brokoli, sarung tangan, ini apa ini? Anggur atau apa ini? Tomat. Ini biji-bijian, panci ada, silakan. Caranya jangan di-cut ya, tapi di-copy aja. Diklik, klik kanan, salin. Gitu ya. Lalu pindah ke slide-nya kalian. Mana tadi misalnya slide ini gitu ya. Mau Bu Irma tambahin di sini. Tinggal paste. Kalau laptop ya Ctrl V gitu gampang ya. Lalu dipindah ke mana? Ke posisi mana yang ingin kalian berikan gitu ya. Misalnya diperkecil terlalu besar, boleh gitu ya. Biar lebih estetik gitu loh Nak ya. Paham kan ya maksudnya Bu Irma ya? Silahkan kerjakan semaksimal mungkin.
Bu Irma takutnya ini tugas terakhir ya, karena setelah ini banyak banget agenda kalian untuk kelas 9 ya khususnya. Kalian untuk ini TPM-TPM terus, pendalaman latihan ASPD gitu. Nah, sampai sini paham kan ya penjelasan Bu Irma? Insya Allah paham, cerdas semua kok kelas 9 ya. Nah, silahkan kerjakan semaksimal mungkin. Tugas ini akan Bu Irma tutup minggu depan pada tanggal 9 ya. Nih, silahkan WA Bu Irma jika ada kesulitan. Deadline-nya tanggal 9 Maret 2021. Ya, hari Selasa. Silahkan kerjakan semaksimal mungkin dan sebaik-baik mungkin. Oke? Sekian dari Bu Irma. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau perlu di-reply dan tolong tinggalkan jejak berupa like ya. Subscribe boleh sih, silahkan kalau kalian berkenan dengan akun Bu Irma. Karena biasanya isinya pembelajaran semua ya. Sekian, semoga bermanfaat apa yang sudah Bu Irma sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan nak. Apalagi kalian sudah kelas 9, wayahe ujian, ujian, dan ujian gitu nggih. Sampai jumpa, semoga segera bertemu ya. Selamat siang.